Pernah menjadi tempat bermukim orang-orang Belanda di era kolonial, banyak budaya Londo teradaptasi di Purworejo. Ternak wedhus atau kambing PE tadi misalnya, lan akeh liyane. Salah sijine kesenian rakyat ikon Purworejo tari Ndolala. Ndolala terinspirasi dari tindak tanduk serdadu Belanda ketika beristirahat di camp. Lihat saja kostum penarinya, mirip seragam serdadu Belanda toh, sak topi lan pangkat-pangkate. Jadi tempat tinggal, di zaman penjajahan, wilayah Purworejo memang juga jadi basis militer lan tempat latihan serdadu Belanda. Nah, di tempat latihan, para serdadu sering nyanyi, sambil dansa-dansa atau menari. Kebiasaan itu ditirukan warga pribumi, diadaptasi, lalu terciptalah tarian iki. Nama Ndolala sendiri berasal dari not balok sing dinyanyikan, do dan lala. Lidah Jawa kemudian membulatkan jadi dolala. Sederhana tapi syarat dengan makna. Lewat tari iki, justru para pemuka berupaya membakar semangat warga memerangi Belanda. Syair-syairnya bermuatan ajaran pendidikan, juga kritik lan sindiran-sindiran. Sebab kui, dulu Ndolala hanya ditarikan kaum laki-laki. Tapi seiring zaman, perempuan yuk ambil peran. Jadilah sekarang, pria wanita sama aja. Semua bisa dan boleh menarikannya. Kami wong Purworejo cinta sekali dengan akar budaya kami. Makane, tradisi masih lestari, termasuk urusan seni. Banyak sanggar berdiri di sini. Aku yo gabung karo sanggar seni di kampungku iki. Seperti banyak warga liyane, sejak kecil kami sudah belajar seni lan tradisi. Yang sudah besar kemudian menurunkan, mengajarkan ke generasi selanjutnya. Ora putus, supaya kebanggaan kami ini terus ada. Kami mempertahankannya. Seperti dulu, orang tua kami juga mempertahankan tanah ini dari penguasaan Belanda. Di era Diponegoro, di Purworejo lah Belanda paling banyak menempatkan serdadu. Tapi di sini pula Belanda mengalami kekalahan. Semangat nasionalisme dan patriotisme menurun ke generasi selanjutnya, melahirkan banyak tokoh-tokoh nasional dari sini. Seperti pencipta lagu kebangsaan Indonesia Raya W.R. Supratman, pahlawan revolusi Jenderal Urip Sumoharjo, juga Jenderal Ahmad Yani. Semua cerita dan semangatnya masih ada di seantero kota, berdiri sebagai monumen, bangunan-bangunan peninggalan, dan dalam kehidupan keseharian. Jadi warisan, supaya sampai anak cucu nanti bisa melihat sendiri jejak sejarah daerahnya, jejak sejarah bangsanya. Siap-siap dibikin ngiler sama tontonan yang satu ini.
Sajian informasi kuliner lezat yang menggugah selera. Mari menilik cerita unik dan menarik dari hidangan makanan di seluruh dunia. Makan Dunia, Kamis dan Jumat jam 1 siang hanya di NET. Mendadak drama di NET 11.11. Fitri dan Farel siap bikin nostalgia. Temukan makna cinta hingga derai air mata. Berawal dari dusta dan dilema cinta segitiga, siap bikin mood kamu drama banget. NET Drama Prime Time mulai 11 November setiap hari hanya di NET. NET makin dinanti. Berusaha menggapai prestasi demi membantu perekonomian keluarga. Go BMX setiap hari jam 2.45. NET makin dinanti. Sajian informasi terupdate ada di sini. Kini hadir dengan episode paling baru, membahas informasi menarik dari dalam dan luar negeri. Dana warna-warni di dunia versi Top Spot. Top Spot setiap hari jam 12 siang hanya di NET. Makanan dahsyat di NET 11.11. Siap-siap terhanyut dalam kelezatan hidangan Nusantara. Mulai dari kudapan viral hingga resep otentik yang mendunia. NET Kuliner mulai 11 November jam 1 siang. NET makin dinanti. Siap-siap dibikin nostalgia bareng Fitri dan Farel. Tak mungkin terbagi sampai nanti. Cinta Fitri setiap hari jam 8 malam. NET makin dinanti. Menjadi juara di NET 11.11. Menghadirkan drama terbaik setiap hari. Bersama Madun mengejar mimpi menjadi pemain timnas Indonesia. Upaya menggapai prestasi dengan BMX di tengah himpitan ekonomi keluarga. NET Drama Remaja setiap hari mulai 11 November hanya di NET. NET makin dinanti. Perjuangan gadis lugu yang terjebak cinta segitiga. Antara cinta dan dusta setiap hari jam 7 malam. NET makin dinanti. Perjuangan Madun mengejar mimpi menjadi pemain timnas Indonesia. Tendangan si Madun setiap hari jam 4 sore. NET makin dinanti. Kabupaten Purworejo punya kontur daerah komplit. Sebagian selatan wilayahnya dataran rendah, bagian utaranya berupa dataran tinggi bagian dari Pegunungan Serayu. Di perbatasan dengan Jogja juga membentang dataran tinggi Pegunungan Menoreh. Purworejo punya banyak hasil bumi andalan. Salah sijine klopo alias kelapa. Di Purworejo, klopo merupakan tanaman perkebunan rakyat, menyebar di mana-mana. Tidak hanya di perkebunan khusus, banyak juga warga menanam kelapa sebagai tanaman tumpang sari atau di sela sawah dan kebunnya. Wes pasti dadine buah kelapa melimpah ruah. Kelapa Purworejo dipasok ke berbagai daerah, bahkan wis diekspor sampai ke Malaysia dan Thailand. Di sini, membeli kelapa tidak hanya di pasar. Sering justru orang mendatangi langsung ke yang punya pohonnya. Kelapa dicari untuk dijadikan bahan baku makanan, juga untuk olahan liyane. Salah sijine iki. Ikut aku yuk. Ikut bantu paman lan bibiku membuat VCO.
VCO singkatan dari Virgin Coconut Oil. Bahasa Indonesiane minyak kelapa murni. Bahan bakune dari daging buah kelapa. Harus kelapa yang sudah tua di pohon. Karena kelapa yang sudah tua di pohon mengandung minyak lebih banyak dibanding buah yang masih muda. Kelapa bahan VCO juga harus berasal dari pohon yang ditanam di dataran tinggi. Tidak bisa pakai kelapa pantai, soalnya kandungan air asin akan berpengaruh kepada hasilnya. Pembuatan VCO di Purworejo masih tradisional, seperti dapat dilihat di industri rumahan bibiku ini. Prosesnya gampang, sederhana, tapi kudu telaten. Soalnya butuh waktu lumayan lama dan semua harus terus diawasi. Mulai dari awal pembuatan santan sampai jadi, minimal butuh waktu seharian. Kebersihan itu jadi hal utama. Nggak boleh terkontaminasi. Bisa gagal VCO-nya nanti. Mengandung banyak manfaat baik, minyak hasil proses yang benar dan higienis juga tahan lama. Berdasarkan berkali-kali uji coba, bisa sampai 20 tahun minyak nggak tengek. Makanya, meski ada yang membantu, bibiku ini selalu ikut membuat, minimal mengawasi sendiri semua proses produksi. Lima 15-20 butir kelapa tua menghasilkan sekitar 1 liter VCO Purworejo. Regane Rp70.000 per kilo. Minyak murni dimanfaatkan untuk banyak keperluan, seperti bahan baku minyak goreng, mentega atau margarin, juga buat bahan baku kosmetik. VCO juga biasa dikonsumsi langsung. Manfaatnya akeh, terutama untuk kesehatan. Sebab VCO bersifat antivirus, antibakteri, anti jamur, juga mengandung antioksidan. Kandungan kui membantu menyembuhkan macam-macam penyakit, juga merangsang sistem kekebalan tubuh. Berkembang sejak awal tahun 2000, sekarang Purworejo memasok 20 ton VCO ke berbagai daerah, juga pasar ekspor. Itu dia kenapa kami semua iki bangga akan kampung halaman kami tercinta. Tanah subur, kearifan makmur, lan sejarah budaya luhur. Aku bangga dan pasti juga akan terus menjaga, melestarikannya. Indonesia bagus.
Orang tua adalah sosok yang tak pernah berhenti untuk menyayangi anaknya. Segala kebaikan dan ilmu bermula dari mereka. Segala jerih payah dikerjakan untuk kebahagiaan anak-anaknya. Lalu, bagaimanakah Islam mengajarkan cara memuliakan orang tua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Islam mengajarkan memuliakan orang tua? Ada banyak cara yang bisa dilakukan. Pertama, tentu landasan hati yang begitu tulus untuk menghormati, memberikan satu bentuk curahan kasih sayang terhadap orang tua. Sebagaimana memang orang tua telah mendidik dan membesarkan anak. Yang kedua, cara yang paling mudah memuliakan orang tua adalah melakukan perilaku-perilaku yang santun, akhlak yang mulia. Sebagaimana kemudian Rasulullah pernah memberikan contoh yang begitu luar biasa, ada salah satu sahabat. Betapa kemudian dalam masa usia yang masih muda, Rasulullah menyarankan kepada sahabatnya, mintalah kepada dia. Uwais Al-Qarni adalah salah satu sahabat yang begitu luar biasa memuliakan ibunya. Sampai satu kisah betapa kemudian dia membawa ibunya menggendong untuk apa? Untuk bertemu dengan Rasulullah, untuk kemudian menunaikan haji di tanah suci. Betapa kemuliaan kita sebagai anak akan sangat tergantung seberapa kemudian kita memuliakan orang tua kita. Bila orang tua kita sakit, kita yang mestinya mengobati mereka sebagaimana dulu mereka mengobati kita, menyelimuti kita di masa kecil, mengungkapkan dengan kata-kata yang halus. Al-Quran mengajarkan wala taqul lahuma jangan pernah engkau katakan terhadap orang tua. Betapa ungkapan yang kecil sederhana ini menjadikan sebuah cerminan akhlak anak-anak yang saleh. Begitupun ketika orang tua membutuhkan bantuan kita kasih makan yang bagus. Sebelum orang tua makan, kita jangan sampai mengambil makanan yang disediakan di dalam hidangan itu. Begitupun sebelum kemudian orang tua mempersilahkan, kita juga menunggu dengan penuh kesabaran. Maka kesabaran adalah salah satu perilaku yang soleh di dalam memuliakan orang tua kita. Lantas bagaimana ketika orang tua kita telah meninggal dunia? Bagaimana cara memuliakan mereka? Idza mata ibnu Adam inqata'a amalahu illa min salas. Ketika seorang anak Adam meninggal, maka terputus amalnya kecuali 3. Salah satunya adalah waladun shalihun yad'u waladahu, yaitu anak yang saleh yang senantiasa memuliakan, mendoakan orang tuanya yang telah meninggal dunia. Itulah kenapa sampai pada suatu saat Rasulullah begitu mengajarkan, jangan sampai menjadi anak yang durhaka ketika orang tua telah meninggal dunia. Kenapa? Karena dia lupa untuk mendoakan orang tuanya. Dan kenapa kemudian durhaka? Padahal dulu di dunia ketika orang tuanya masih hidup, dia merupakan anak yang soleh. Karena setelah orang tuanya meninggal dunia, harta yang ditinggalkan orang tuanya tidak didermakan dengan baik. Itu juga merupakan kedurhakaan terhadap orang tua yang telah meninggal dunia. Termasuk memuliakan orang tua yang telah meninggal dunia adalah selalu menjaga jalinan silaturahmi terhadap kerabat-kerabat, ya saudara-saudara orang tua itu sendiri. Karena ini menjadi penting. Sebagaimana kemudian di dalam Al-Quran selalu didorong silaturahmi terhadap orang-orang terdekat adalah bagian dari ungkapan terima kasih kepada orang itu. Disinilah kenapa kemudian memuliakan orang tua baik ketika dia masih hidup, ya, adalah mematuhi perintah-perintah orang tuanya. Sebagaimana juga pernah satu kisah yang menarik. Jurais, salah satu sahabat yang sangat rajin ibadah. Saking rajinnya ketika dia lalu melaksanakan ibadah sunnah sholat, lalu ibunya memanggil, wahai Jurais, Jurais, ta'al, ya Jurais. Lalu karena Jurais terlalu khusyuk di dalam ibadah, dia bimbang, ummi, ibuku, ataukah aku sholat? Lalu dia lanjutkan sholat. Bayangkan Jurais sholat sunnah lalu tidak mengiyakan panggilan ibunya. Lalu ibunya sakit hati dan kemudian ibunya berdoa, semoga sampai kemudian dia belum meninggal dunia, dia dipertemukan dengan seorang pelacur. Dan itu yang dijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dalam sejarah kita mengenal salah satu bayi yang bisa bicara adalah bayi yang menyaksikan betapa Jurais bukanlah seorang yang menghamili seorang pelacur itu, tetapi adalah penggembala.
Oleh karena itulah kemudian Jures memahami betul ungkapan satu bentuk perilaku, kesolehan pribadi, dan kepatuhan terhadap orang tua adalah jalan menuju memuliakan orang tua. Dari sini kita bisa belajar dari sejarah. Hidup kita tidak terlalu lama di dunia ini. Kita ada di dunia ini juga lantaran karena orang tua kita. Mumpung masih hidup, muliakan orang tua. Sebisa kita mungkin, kita muliakan orang tua kita. Memberikan nafkah yang mampu kita berikan kepada mereka. Membahagiakan hati mereka. Bersilaturahmi dan menjalin dengan kerabat-kerabat mereka. Dan selalu jangan lupa untuk mendoakan, karena itu adalah jalinan kita sebagai anak terhadap orang tua kita. Islam sungguh agama yang baik. Segala hal telah diatur secara baik pula. Maka, sebagai orang yang beriman dan bertakwa, hendaknya kita melakukan kebaikan-kebaikan yang telah dianjurkan dalam Islam, terutama dalam hal memuliakan orang tua. Menurut saya, cara memuliakan orang tua adalah dengan kita berbakti sepenuhnya kepada orang tua. Kita melaksanakan segala sesuatu yang diperintahkan oleh orang tua selama itu memang masih berada pada jalur agama. Selain itu kita harus jangan sampai menyakiti hati orang tua kita. Seperti itu. Yaitu dengan melakukan apa yang mereka inginkan dan menjauhi segala larangannya yang beliau tidak suka, dan serta selalu menyelipkan nama mereka di sela-sela doa kita. Cara memuliakan orang tua itu mudah, yaitu berbakti pada orang tua. Contohnya mendoakan dan juga membantunya. Membantu contohnya bantu masak atau bantu nyapu di rumah. Kalau untuk memuliakan kedua orang tua saya, mungkin yang bisa saya lakukan untuk saat ini selalu mendoakan kedua orang tua saya. Untuk saat ini mungkin belum banyak hal yang saya lakukan untuk kedua orang tua saya. Tapi sampai saat ini saya masih berusaha untuk bisa menjadi anak yang berbakti pada orang tua. Saya selalu menuruti, sebisa mungkin saya menuruti apa yang diperintahkan oleh orang tua. Dan saya sebisa mungkin tidak pernah mengecewakan kedua orang tua saya. Hal yang saya pernah lakukan yaitu membantunya, yaitu memasak, bantu masak, menyapu, ataupun bantu-bantu dalam pekerjaan rumah tangga. Dan juga yaitu kadang saya sering menghiburnya dengan lelucon-lelucon agar suasananya jadi tenang. Keridhaan Allah tidak terlepas dari keridhaan orang tua, maka muliakanlah mereka. Selama kita masih bisa bersama dengan mereka, dan doakan agar mereka selalu dilindungi dimanapun mereka berada. Allah selalu mengajarkan, Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, Engkau mengajarkan kepada kami, ampuni dosa kami, ampuni dosa kedua orang tua kami, dan sayangi mereka ya Allah sebagaimana mereka menyayangi kami di masa kecil. Oleh karena itulah, semoga kehidupan kita menjadi berkah, bukan lantaran kita yang hebat, tapi karena ketulusan kita memuliakan ayahanda kita, memuliakan ibunda kita dengan cara berdoa dan selalu menghormati, mematuhi apa yang dipesankan oleh Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Net Cinema mantap ditonton di Net 1111. Dari layar lebar ke layar kaca. Sabar ya. Oke, fine. Fine? Kamu boleh
setiap hari temani malammu. Semakin dinanti setiap hari. Terima kasih. Sebuah cinta, tawa dan duka. Net Cinema. Mulai 11 November. Setiap hari, jam 10 malam. Net, makin dinanti. Mengupas sejarah lewat jejak dan tradisi budaya. Menguak tabir kehidupan yang tersembunyi. Mengungkap kisah dan peristiwa dari sudut pandang yang berbeda. Inilah kisahnya. Setiap hari, jam 5 pagi. Temukan makna cinta yang sesungguhnya hingga derai air mata. Hikmah, setiap hari, jam 6 sore. Net, makin dinanti. Siap-siap dibikin ngiler sama tontonan yang satu ini. Sajian informasi kuliner lezat yang menggugah selera. Mari menilik cerita unik dan menarik dari hidangan makanan di seluruh dunia. Makan Dunia, Kamis dan Jumat, jam 1 siang. Hanya di Net. Siap-siap dibikin nostalgia bareng Fitri dan Farel. Tak mungkin terbagi sampai nanti. Cinta Fitri, setiap hari jam 8 malam. Net, makin dinanti. Ada apa dengan dunia? Petarung MMBI nekat melompat dari ketinggian 50 meter. Yuk telaah lebih dalam isu-isu hangat yang sedang hits di seantero dunia. Ada apa dengan dunia? Setiap hari jam 11 siang hanya di Net. Annyeonghaseyo. Masternya drakor di Net 11:11. Ya paling bikin berdebar. Tempatnya berbagi tawa hingga berderai air mata. Omo bertamu bintang ternama. Kamsahamnida. Net drama Korea mulai 11 November jam 9 pagi. Net makin dinanti. Sajian informasi terupdate ada di sini. Kini hadir dengan episode paling baru, membahas informasi menarik dari dalam dan luar negeri. Dana warna-warni di dunia versi Top Spot. Top Spot, setiap hari, jam 12 siang, hanya di Net. Berusaha menggapai prestasi demi membantu perekonomian keluarga. Go BMX, setiap hari, jam 2.45. Net makin dinanti. Perjuangan gadis lugu yang terjebak cinta segitiga. Antara cinta dan dusta, setiap hari jam 7 malam. Net makin dinanti. Wedang rempah atau masyarakat Jogja kenal dengan nama wedang ungu adalah minuman khas Jawa yang kaya akan khasiat, bahkan bisa sebagai obat. Minuman ramuan tradisional ini terbuat dari 100% rempah alami yang sudah turun-temurun sejak zaman Raja-Raja Mataram. Jadi saat kita meminum wedang ungu atau wedang rempah ini, kita sesaat akan merasakan seolah menjadi raja zaman dahulu. Wedang rempah memiliki berbagai macam jenis seperti wedang ungu, wedang coro, wedang temulawak, dan masih banyak lainnya. Seperti wedang ungu, wedang berasal dari bahasa Jawa yang artinya minuman. Kata ungu berasal dari bahasa Jawa yang juga memiliki arti sampah. Namun bukan berarti minuman sampah, hanya saja tampilan minuman ini bermacam-macam, dari bahan rempah-rempah hingga minuman ini mirip sampah. Maka minuman ini dinamakan wedang ungu atau minuman sampah. Namun ada beberapa peracik minuman rempah yang memiliki penyajian berbeda-beda. Ada yang nampak rempah-rempahnya dalam gelas, ada pula yang pembuatannya direbus atau disajikan tanpa ampas atau hanya air rempah yang telah direbus. Ya. Asal mulanya wedang rempah-rempah ini semua berawal dari pati. Ini dari ngaji juga. Waktu itu saya ngaji, dapat kiai, bisa mijet. Saya dapat pelajaran seperti ini. Terus saya praktekkan di Semarang. Kalau jenis wedang itu yang namanya rempah itu banyak sekali, Mbak. Rempah-rempah itu ada pamungkas, ada jamu temulawak. Kalau jamu temulawak itu sudah masuknya bukan rempah lagi, tapi empon-empon. Ada sari temulawak seperti ini masuknya juga empon-empon. Yang dikatakan rempah-rempah itu
ada bir Jawa, itu juga termasuk rempah. Ada bir peletok juga termasuk rempah. Ada wedang sorot semuanya, ada wedang uwuh, ada wedang tahlil, ada pamungkas. Masih banyak lagi, kalau tak saya sebutkan itu banyak banget. Wedang rempah merupakan minuman tradisional yang terbuat dari rempah-rempah alami dengan aroma menyegarkan, serta cita rasa rempah herbal unik dan nikmat. Selain itu juga kaya akan khasiat untuk kesehatan. Wedang rempah dipercaya sebagai antioksidan, anti kanker, dapat meningkatkan serta mencegah masuk angin dan batuk ringan, melegakan tenggorokan, memperlancar peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi, kolesterol, menghilangkan nyeri, capek, pegal, kembung, dan masih banyak lagi. Khasiat rempah dan ini ada jamu juga, ini sebetulnya banyak orang yang kurang memahami kalau rempah-rempah itu mengobati. Sebetulnya kurang pas. Rempah-rempah itu kan untuk menanggulangi sebetulnya. Kalau kita sakit, kita minum rempah dan berharap bisa sembuh, itu saya kira sangat sulit sekali. Tapi kalau kita untuk menjaga kesehatan, sebelum kita sakit, kita tanggulangi dulu dengan minum rempah. Jadi tubuh kita ada pondasi rempah. Nah, dengan pondasi rempah ini, semua penyakit yang akan masuk di tubuh kita ini bisa kalis, tidak bisa masuk. Beberapa racikan yang digunakan untuk membuat wedang rempah ini beraneka ragam, seperti jahe, kayu secang, cengkeh, pala, kapulogo, dan lain-lain. Kalau proses pembuatan saya itu semua digodok, harus proses dengan penggodokan gitu. Jadi tidak ada yang namanya rempah itu dijogi jarang atau ditor jarang panas, itu tidak bisa. Karena apa? Kalau rempah hanya dikasih tor-toran jarang panas, itu hanya minum warnanya saja. Beda kalau kita bikin rempah digodok, itu minum sari rempah-rempahnya yang benar, bisa merasakan cengkehnya, kapulaganya juga, rasa pokoknya seperti apa, cabai jamunya seperti apa. Walau setiap rempah atau tanaman obat ini memiliki khasiat yang berbeda-beda, namun minuman ini memang sengaja disajikan dengan dicampur agar memiliki khasiat yang lengkap. Seperti jahe, selain memberikan rasa pedas dan hangat pada wedang rempah, jahe juga memiliki khasiat seperti penurun kadar kolesterol, serta meminimalisasi penyerapan kolesterol pada darah dan hati. Kemudian kayu secang. Kayu inilah yang memberikan warna merah pada wedang rempah. Selanjutnya cengkeh. Dipercaya terbukti memiliki khasiat untuk meredakan sakit gigi, sinusitis, kembung, masuk angin, sakit kepala, radang, dan lain-lain. Kayu manis. Kayu manis dan daun kayu manis inilah yang memberikan wedang rempah memiliki aroma segar dan khas. Pala dan daun pala memiliki keharuman semerbak yang ternyata mempunyai banyak khasiat bagi kesehatan. Akar serai dan daun serai. Akar serai sejak lama digunakan sebagai peluruh air seni, peluruh keringat, peluruh dahak, atau obat batuk, bahan untuk kumur, dan penghangat badan. Sedangkan daunnya digunakan sebagai peluruh angin perut, penambah nafsu makan, pengobat pasca persalinan, penurun panas, dan pereda kejang. Kapulogo. Kandungan kapulogo memiliki khasiat sebagai obat batuk dan untuk mencegah keropos tulang. Selanjutnya gula batu. Gula batu memberikan rasa manis yang khas tanpa menghilangkan aroma dan cita rasa asli bahan-bahan ramuan wedang rempah. Ya, efeknya rempah itu memang tidak bisa seperti yang dikatakan organik itu. Kalau rempah itu seperti air, pelan. Jalannya rempah itu pelan. Tidak bisa kita minum sekali, 2 kali, 3 kali langsung merasakan badannya gitu. Tidak bisa. Beda kalau organik, sekali minum langsung merasakan gagah, tapi besok jatuh lagi. Tapi kalau rempah beda. Sekali kita sehat, insya Allah sehat. Itu rempah seperti itu. Karena kalau kita sudah punya pondasi rempah di sini, tidak akan kena sakit, tidak bisa. Itu rempah. Karena saya meyakini ini semua itu warisan nenek moyang leluhur kita ini.
ya dari aroma ciuman tuh Mbak. Jadi misalkan ada orang yang bikin, misalkan saya beli rempah gitu kan, saya disajikan. Itu kalau saya pribadi belum saya minum, saya cium. Ini saya terasa ada cengkehnya, ada kapulaga, ada apa tahu. Jadi bukan kita minum enggak. Jadi tahu, paham gitu loh. Dengan aromanya itu tahu. Di Semarang ada beberapa masyarakat yang masih menjual wedang rempah ini. Walau masih sedikit, namun masih banyak masyarakat yang menjaga peninggalan leluhur ini dan melestarikannya di era modern saat ini. Dengan harga yang cukup terjangkau, masyarakat yang mengkonsumsi minuman khas tradisional Jawa ini dapat menikmati rasa dan khasiatnya sebagai kesehatan. Bahkan, masyarakat sebenarnya bisa membuatnya sendiri di rumah dengan racikan kering yang sudah ada. Seperti masyarakat di kampung misalkan, tetangga-tangga kalau mau mencoba bikin rempah, sebetulnya bisa. Tapi karena ini, banyak orang yang belum bisa memahami rempah. Belum tahu rempah. Jadi seperti di kampung saya ini, kurangnya pemahaman rempah. Jadi susah. Makanya saya bikin sasetan seperti ini kan, kalau mau belajar bikin di rumah kan bisa tinggal godok aja. Ini udah tak racik, tinggal godok saja. Melestarikan budaya Jawa tidak hanya melalui tarian, upacara adat, maupun penampilan dan tata krama. Namun melalui minuman ini juga salah satu hal untuk melestarikan budaya Jawa. Saya suka wedang rempah karena awalnya sih cuma coba-coba, pengen coba, tapi lama-lama juga di badan tuh enak juga. Efeknya di badan tuh memang kerasa juga sih. Ya gimana ya, memang sih sekarang banyak minuman-minuman apa yang modern ya gitu, tapi saya mau coba, tapi ternyata ya enak juga, enak di badan juga gitu. Ya awalnya kan saya belum tahu wedang rempah itu apa. Waktu saya main ke sini bersama teman saya ditawari, kamu pernah minum bir Jawa apa belum? Saya bilang belum. Emang itu rasanya gimana toh Pak? Langsung saya dikasih bir Jawa, terus saya coba minum. Saya coba, rasanya pertamanya itu memang pahit, tapi lama kelamaan di tubuh itu hangat, enak jadinya. Rasanya, kalau rasanya di badan tuh contohnya kayak wedang tahlil, namanya wedang tahlil itu di tenggorokan itu ada rasa kayak min-minnya sembrewing gitu, enak, lega rasanya. Di badan tuh rasanya ringan, sangat ringan sekali, enak ya, di tenggorokan juga enak, rasanya ada kayak min-minnya sembrewing di tenggorokan. Ya tubuh itu tetap segar, tetap bugar kan, karena saya mungkin kebiasaan minum kopi, jadi saya coba bir Jawa, terus lama kelamaan enak di badan. Harapannya ya semoga masyarakat juga mau coba tentang wedang rempah-rempah ini, nggak ngandalin obat-obatan. Ini juga khasiatnya di badan juga enak, nggak kalah sama obat-obatan zaman sekarang. Juga enak lah rasanya di badan, ringan gitu kan. Ya harus lebih gimana ya, lebih lanjut lagi lah, berkembang lagi. Untuk masyarakat mau coba, harus mau coba lah biar tahu kan. Ya harapan saya ya semoga ini cepat berkembang lah untuk anak-anak remaja yang sekarang, ya semoga nggak terlupakan lah, karena itu kan minuman zaman dahulu. Ya rasanya itu ya enak. Mendadak drama di Net 11:11. Fitri dan Farel siap bikin nostalgia. Temukan makna cinta hingga derai air mata. Berawal dari dusta dan dilema cinta segitiga, siap bikin mood kamu drama banget. Net Drama Prime Time mulai 11 November setiap hari hanya di Net. Net makin dinanti.
Temukan makna cinta yang sesungguhnya hingga derai air mata. Hikmah, setiap hari jam 6 sore. Net makin dinanti. Music Everywhere bener-bener konsen di musiknya itu sendiri. Seandainya aku dikasih lebih banyak waktu, aku pasti bisa lebih aneh-aneh gitu. Kita bebas berekspresi dengan warna musik yang kita... Music Everywhere, Selasa sampai Sabtu, jam 12 malam. Siap-siap dibikin ngiler sama tontonan yang satu ini. Sajian informasi kuliner lezat yang menggugah selera. Mari menilik cerita unik dan menarik dari hidangan makanan di seluruh dunia. Makan Dunia, Kamis dan Jumat, jam 1 siang, hanya di Net. Halo guys. Mbok Wiryo siap menyapa di layar kaca. Intip kehebohan Simbo masak-masak di alam terbuka. Guys, kita mau makan bareng-bareng ya guys. Masak Gas, setiap hari, jam 2 siang, hanya di Net. Net Cinema mantap ditonton di Net 11.11. Dari layar lebar ke layar kaca. Sabar ya. Oke, fine. Fine? Kamu boleh. Setiap hari temani malammu. Semakin dinanti setiap hari. Terima kasih. Sebuah cinta, tawa, dan duka. Net Cinema. Mulai 11 November. Setiap hari, jam 10 malam. Net makin dinanti. Menelusuri beragam kuliner Nusantara hingga jajanan daerah siap santap bikin lidah makin mantap. Semua yang enak-enak hanya ada di Makan Enak, Senin sampai Rabu jam 1 siang, hanya di Net. Ada apa dengan dunia? Petarung MMBI nekat melompat dari ketinggian 50 meter. Yuk telaah lebih dalam isu-isu hangat yang sedang hits di seantero dunia. Ada apa dengan dunia? Setiap hari jam 11 siang, hanya di Net. Atas nama cinta Siap-siap dibikin nostalgia bareng Fitri dan Farel. tak mungkin terbagi sampai nanti. Cinta Fitri, setiap hari jam 8 malam. Net makin dinanti. Perjuangan Madun mengejar mimpi menjadi pemain timnas Indonesia. Tendangan si Madun, setiap hari jam 4 sore. Net makin dinanti. Ingin merasakan sensasi liburan di Semarang dengan nuansa tradisional Jawa kuno yang tentunya menonjolkan kearifan lokal dan budaya. Bisa mencoba datang ke Kampung Jowo Sekatul yang berada di Jalan Sunan Kanton, Desa Margosari, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal. Dengan lahan sekitar 13 hektar, desa wisata ini menyuguhkan suasana pedesaan tempo dulu. Begitu masuk, pengunjung akan langsung melihat bangunan-bangunan tradisional Jawa kuno berupa joglo. Dan di hari-hari tertentu, pengunjung akan disambut live musik gamelan dan sinden. Unik ya? Pada awalnya Sekatul ini adalah tempat untuk tetirah, tempat untuk istirahat dari yang empunya. Kemudian karena berkembangnya kondisi akhir tahun 2005, kemudian baru dibuka untuk umum. Konsep awal memang kita memang konsepnya Kampung Jowo. Dari namanya kita sudah punya nama ide konsep Kampung Jowo. Jadi semua pendukung di sini memang kita konsepkan seperti Kampung Jowo pada zaman sebelum kolonial, sebetulnya seperti itu. Bengawan Solo. Joglo yang kita datangkan ke Kampung Jowo itu asli dan usianya juga sudah lama-lama. Biasanya joglo yang kami ambil itu, yang kami pindah ke sini itu, dia punya cerita, ada historisnya sendiri. Kita punya joglo yang biasanya untuk tempat tirakat, itu namanya joglo Bonokeling. Kemudian joglo Saridin itu kepunyaan dari Syekh Saridin. Joyokusumo itu dia dari kepunyaan dari Adipati Joyokusumo. Terus ada joglo Ampel, kemudian ada joglo Pakuwon, itu yang besar-besar seperti itu. Mata
karena kita memang sudah konsepnya Jawa, kita ada acara yang rutin kita adakan, itu namanya Wiosan. Wiosan itu kita mengadakannya tiap 35 hari sekali. Biasanya setiap Sabtu Pahing malam Minggu Pon, itu Wiosan seperti itu. Tapi ada juga acara-acara yang kita adakan berkaitan dengan misalkan bulan Suro, kita bikin namanya Suro Agung. Ada yang orang-orang mau mengadakan wisata religi ke sini sendiri dengan konsep mereka sendiri juga bisa. Kita akan mencoba untuk melayani, atau wisata religi yang kita adakan sendiri. Kampung wisata Jawa Sekatul ini bisa juga disebut one stop recreation. Dari wisata religi, wisata edukasi bernuansa alam, mini zoo, dan lain sebagainya semua ada. Biasanya untuk anak-anak wisata edukasi itu, jadi kita lebih mendekatkan kegiatan-kegiatan yang nuansanya lebih ke alam, jadi pendidikan juga, tapi kita lebih nuansanya ke alam. Karena kita bermain dengan anak-anak, jadi kita konsep dengan kegiatan yang menyenangkan, jadi mereka tidak bosan untuk belajar. Dan karena letak tepatnya ada di perbukitan Medini kaki Gunung Ungaran, Anda bisa mendapatkan pengalaman berharga berupa wisata pendidikan bernuansa alam seperti halnya gardening, outbound, sampai memandikan kerbau. Tak ketinggalan pula para pengunjung yang mengajak buah hatinya juga bisa mendapatkan edukasi untuk melestarikan kebudayaan kita seperti kegiatan membatik untuk anak-anak. Wow, sepaket komplit. Saya tadi habis membatik Hello Kitty bersama Bu Umi dan adik saya. Aku membatik ini rasanya ya agak susah gitu. Tapi ya memang gimana ya, bagus itulah. Ya seru. Suasananya asri, nyaman, sejuk, udaranya segar, bisa lihat pemandangan. Udah kesini 2 kali. Di Kampung Jawa Sekatul itu fasilitasnya banyak sekali. Jadi selain kita punya tempat untuk penginapan, kita punya ada untuk rumah makannya, tempat dahar. Kita punya wisata alam. Wisata alam itu kita konsepnya banyak sekali untuk anak-anak, dewasa, remaja. Ada kolam renang dan beberapa fasilitas yang mungkin nggak ada di tempat lain. Sebetulnya kita punya tiga macam jenis penginapan. Yang satu itu konsepnya adalah penginapan yang biasanya kita share untuk rame-rame, ya, namanya Dalam Bagan dan Dalam Barada. Itu kapasitasnya bisa sampai 45 orang. Kemudian kita juga punya penginapan yang namanya Kamar Getuk. Kamar Getuk itu kita ada 8 kamar. Kemudian kita juga punya yang seperti villa atau cottage. Namanya Kamar Mahabharata, Cottage Mahabharata. Jadi namanya kita ambil dari nama-nama wayang. Itu ada 2 lantai. Terus kita punya 2 kamar, 2 kamar mandi juga, 2 ruang serbaguna, dan kapasitasnya bisa sampai 8 orang. Kampung wisata Sekatul ini cocok dikunjungi keluarga, teman serombongan, atau pasangan. Tidak perlu takut merasa lapar karena ada resto yang tersedia. Dan tidak perlu merasa bingung karena fasilitasnya komplit dan pastinya dijamin tidak membosankan. Kita memang lebih banyak kepada menu-menu Jawa. Jadi menu yang tidak ada di tempat lain. Sebetulnya kita punya yang namanya sayur lompong, kita punya pepes bedo atau botok melanding yang hampir tidak ada di tempat lain. Kita punya menu khas yang memang rasanya, taste-nya itu Jawa. Keinginan kami itu tempat seperti Sekatul ini bisa lebih dikenal banyak orang, karena bukan cuman kita menawarkan
keindahan alam atau panoramanya saja, tapi lebih kepada budaya Jawa yang sudah kami istilahnya sudah kita uri-uri ini tidak lepas, tidak hilang begitu saja, sehingga sampai ke depan pun orang akan belajar untuk unggah-ungguh sopan santun yang sesuai dengan adat Jawa. Dan untuk menuju lokasi ini, jika dari pusat kota Semarang bisa melalui daerah Ngalian atau Ungaran. Jangan lewatkan liburan Anda di Semarang ya dengan tidak mengunjungi kampung wisata Jawa Sekatul ini. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Ada apa dengan dunia? Petarung MMBI nekat melompat dari ketinggian 50 meter. Yuk telaah lebih dalam isu-isu hangat yang sedang hits di seantero dunia. Ada apa dengan dunia? Setiap hari jam 11 siang hanya di NAT. Perjuangan gadis lugu yang terjebak cinta segitiga. Antara cinta dan dusta. Setiap hari jam 7 malam. NAT makin dinanti. Menelusuri beragam kuliner Nusantara hingga jajanan daerah siap santap bikin lidah makin mantap. Semua yang enak-enak hanya ada di Makan Enak, Senin sampai Rabu jam 1 siang hanya di NAT. Mari menghibur diri di NAT 11.11. Yuk asah kemampuan logika dalam games yang bikin gemes. Seorang pejabat akan terkena masalah kalau tersangkut bajunya. Siap-siap gregetan dengan jawaban kuis yang super bercanda. Ikan yang diburu beruang di sungai. Ikan yang tidak nangis dengan ikan yang nangis dari mana? Kita tahu. NAT Quiz mulai 11 November setiap hari jam 5 sore. NAT makin dinanti. Atas nama cinta, Siap-siap dibikin nostalgia bareng Fitri dan Farel. tak mungkin terbagi sampai nanti. Cinta Fitri setiap hari jam 8 malam. NAT makin dinanti. NAT Cinema mantap ditonton di NAT 11.11. Dari layar lebar ke layar kaca. Sabar ya. Oke, fine. Fine? Kamu boleh. Setiap hari temani malammu. Semakin dinanti setiap hari. Terima kasih. Sebuah cinta, tawa dan duka.
Net Cinema. Mulai 11 November, setiap hari, jam 10 malam. Net makin dinanti. Makin dramatis di Net 11.11. Ini apaan sih? Saya benar-benar nggak ngerti deh. Sorry. Maksudnya gini. Kisah kehidupan penuh warna. Gak ada lagi yang perlu diomongin. Aku tahu kok. Emang dari awal aku tuh cuma anak bawang. Sebuah lika-liku asmara. Waktuku habis, Fahri. Tolong dipikirkan baik-baik. Ini semua untuk kebaikan kita. Hingga konflik yang menggetarkan jiwa. Net Cinema. Mulai 11 November. Setiap hari, jam 10 malam. Net makin dinanti. Perjuangan Madun mengejar mimpi menjadi pemain timnas Indonesia. Tendangan si Madun setiap hari jam 4 sore. Net makin dinanti. Halo guys. Mbok Wiryo siap menyapa di layar kaca. Intip kehebohan Simbo masak-masak di alam terbuka. Guys, kita mau makan bareng-bareng ya guys. Masak Gas setiap hari jam 2 siang. Hanya di Net. Terkadang berbicara di depan umum tidak semudah yang dibayangkan ya. Apalagi untuk sebagian orang yang kurang punya rasa percaya diri. Dan ternyata tidak hanya orang awam saja yang pernah merasakan pengalaman nervous di depan umum. Bisa jadi dokter, pengusaha, bahkan public figure seperti Chris John pun pernah melatih public speakingnya. Semarang merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia yang mempunyai segudang orang-orang berprestasi. Salah satunya adalah motivator kenamaan yang mampu memberikan pengarahan mengenai public speaking adalah Hari Siau. Let's say hi with Hari Siau. Hai, nama saya Hari Siau. Saya adalah seorang trainer atau pelatih di bidang kepemimpinan dan komunikasi di kota Semarang. Jadi kapan dan mengapa saya menjadi seorang trainer atau pelatih? Sebetulnya kalau saya runut kembali dalam kehidupan pribadi saya, sejak saya muda, sejak saya masih remaja, saya tuh suka sekali bicara di depan umum. Ya, kalau banyak orang mengatakan, wah lu grogi bicara di depan umum, tapi saya rasakan grogi itu ada, tapi saya menikmati, menikmati berada di depan orang, menikmati saya bisa bicara, bisa berbagi, bisa memberikan manfaat pada banyak orang. Nah kemudian pada waktu saya bekerja di sekolah, tahun 2011 tepatnya, saya mulai memutuskan sambil bekerja sebagai seorang direktur sekolah, saya mulai membuka kelas. Tahun 2011 kelas saya yang pertama di bulan April waktu itu, saya membuka kelas tentang bagaimana cara berbicara di depan umum atau public speaking. Nah, kenapa saya buka kelas itu? Karena saya ini orangnya gatel gitu, cerewet gitu ya. Kalau ngelihat ada pembicara di depan, saya suka berkomentar gitu. Kenapa sih kok dia ngomongnya begini, begitu, mestinya begini, mestinya begitu. Saya pikir daripada saya cerewet, mendingan saya ngajarin orang. Bagaimana rasanya bisa memberikan manfaat atau inspirasi atau motivasi pada orang lain. Pekerjaan sebagai seorang pelatih itu sering saya sebut sebagai people helper atau orang yang membantu orang lain. Nah, pekerjaan ini pekerjaan yang mempunyai misi gitu ya. Jadi kita tidak bisa hanya berpikir soal uang. Saya mengatakannya itu beyond money. Kok buat saya ngajar nggak dibayar aja saya senang gitu. Nggak dibayar aja senang, apalagi kalau dibayar, apalagi dibayar mahal. Ya kenapa? Karena itu menjadi sebuah passion, gitu, sebuah kepuasan. Ketika saya bisa bicara, orang bisa memahami apa yang saya jelaskan, mereka bisa terbantu dengan ilmu atau pengetahuan yang saya berikan. Kepuasan itu di atas uang. Gitu. Bahwa ketika saya dibayar dengan apa yang saya lakukan, wah itu udah menjadi sesuatu yang apa ya, melebihi apa yang saya rasakan. Jadi kepuasan batin atau kepuasan di dalam diri itu jauh lebih besar sebagai seorang people helper atau sebagai seorang pelatih. Pengalaman-pengalaman yang pernah saya
alami pada saat melakukan kegiatan pelatihan. Saya senang sekali kegiatan pelatihan yang berupa camp. Artinya peserta itu harus menginap ya selama 3 atau bahkan 5 hari di satu tempat dari pagi sampai malam beraktivitas. Nah, terakhir saya membuat beberapa jenis camp baik itu untuk anak-anak, remaja maupun dewasa. Terakhir saya melakukannya di Jogja, di Kaliurang, bahwa peserta itu harus melakukan aktivitas tidak hanya di dalam kelas, tapi juga ada aktivitas outdoor, bahkan ada hiking, ada outbound, bahkan ada aktivitas di tengah pasar. Mereka harus melakukan berbagai aktivitas dari pagi sampai malam hari. Nah, yang paling menyenangkan adalah ketika kelas itu berlangsung sampai malam dengan berbagai aktivitas sampai jam 12 malam. Ya, pernah suatu ketika sampai jam 12 malam dan peserta itu tidak sadar gitu bahwa saat itu udah jam 12 malam. Mereka matanya masih berbinar-binar, masih semangat sekali mengikuti acara. Dan ketika acara selesai, mereka baru sadar, loh ternyata udah jam 12 ya, nggak berasa ya. Nah, itulah di sana ada kepuasan, ada kesenangan bahwa saya berhasil membawa mereka beraktivitas dari pagi sampai malam hari. Mereka tidak merasa jenuh, bahkan sampai jam pun mereka nggak sadar udah jam 12 tengah malam. Ya, nah itu ada pengalaman-pengalaman yang menyenangkan sekali. Beliau itu bukan hanya sebatas bos bagi saya ataupun pemimpin bagi saya, tapi juga bisa menjadi sosok seorang ayah. Karena kalau saya lihat atau saya tahu dengar cerita dari teman-teman di luar sana yang sudah kerja juga, yang namanya bos itu ya asal suruh ataupun maunya tahu jadi. Tapi beda dengan Bapak hari ini, karena saya merasakan benar-benar didampingi bagaimana menjalani sesuatu atau melakukan sesuatu hal atau sebuah perintah dari Bapak Hari Syau ini. Saya benar-benar didampingi dan juga diberikan keleluasaan untuk melakukan berbagai inovasi, dan juga bukan hanya dilepas tapi juga awalnya diberikan sebuah tuntunan atau clue-clue seperti itu biar tidak terjerumus. Kesan saya mengikuti Pak Hari adalah luar biasa, karena sebelumnya saya pernah bekerja di sebuah perusahaan dan saya dipimpin oleh seorang bos, tapi beliau bos tersebut tidak memiliki karakter seorang pemimpin. Sedangkan saya mengikuti Pak Hari selama 4 bulan ini, saya dipimpin secara lebih baik, secara karakter, secara soft skill, secara hard skill saya dibekali menjadi orang yang lebih baik. Pengalaman pribadinya adalah saya secara karakter yang jelek dari saya semakin dikikis menjadi lebih baik lagi oleh Pak Hari. Seperti saya dimentori oleh Pak Hari sendiri. Satu kata untuk Pak Hari Syau adalah responsible. Satu kata buat Pak Hari, luar biasa. Inspiring word itu ada di gelang karat yang saya pakai. Di sini ada tulisan stretch your limit. Artinya apa? Regangkan batasmu. Jadi ketika kita berusaha, ketika kita menjalani karir atau profesi atau pekerjaan apapun, kita harus mau meregang atau melewati batas-batas sehingga kita bisa menjadi manusia yang lebih baik. Mendadak drama di Net 11:11. Fitri dan Farel siap bikin nostalgia. Temukan makna cinta hingga derai air mata. Berawal dari dusta dan dilema cinta segitiga, siap bikin mood kamu drama banget. Net Drama Prime Time mulai 11 November setiap hari hanya di Net. Net makin dinanti. Temukan makna cinta yang sesungguhnya hingga derai air mata. Hikmah setiap hari jam 6 sore. Net makin dinanti. Net Cinema mantap ditonton di Net 11:11. Dari layar lebar ke layar kaca. Sabar ya. Oke, fine. Fine? Boleh. Setiap hari temani malammu. Semakin dinanti setiap hari. Terima kasih. Sebuah cinta, tawa, dan duka. Net Cinema. Mulai 11 November. Setiap hari. Jam 10 malam. Net makin dinanti. Menelusuri beragam kuliner Nusantara.
hingga jajanan daerah siap santap bikin lidah makin mantap. Semua yang enak-enak hanya ada di Makan Enak, Senin sampai Rabu jam 1 siang hanya di NAT. Mengupas sejarah lewat jejak dan tradisi budaya, menguak tabir kehidupan yang tersembunyi, mengungkap kisah dan peristiwa dari sudut pandang yang berbeda. Inilah kisahnya. Setiap hari jam 5 pagi. Mari menghibur diri di NAT 11.11. Yuk, asah kemampuan logika dalam games yang bikin gemes. Seorang pejabat akan terkena masalah kalau tersangkut bajunya. Siap-siap gregetan dengan jawaban kuis yang super bercanda. Ikan yang diburu beruang di sungai. Ikan yang tidak menangis dengan ikan yang nangis dari mana? Kita tahu. NAT Quiz mulai 11 November setiap hari jam 5 sore. NAT makin dinanti. Sajian informasi terupdate ada di sini. Bagaimana caranya pelukis ini menggunakan air mata untuk melukis? Kini hadir dengan episode paling baru. Dana warna-warni di dunia versi Top Spot. Membahas informasi menarik dari dalam dan luar negeri. Tanah Jawa memiliki banyak mitos dan dengan demikian juga punya banyak tokoh mitologi yang diyakini ada sampai sekarang. Top Spot setiap hari jam 12 siang hanya di NAT. Siap-siap dibikin nostalgia bareng Fitri dan Farel. Tak mungkin terbagi sampai nanti. Cinta Fitri setiap hari jam 8 malam. NAT makin dinanti. Hai, kali ini kita bakal ngulik tentang freestyle motor. Siapa sih yang gak kagum lihat kehebatan para rider dengan motornya yang beratraksi dengan berbagai style ekstrim? Nah, untuk lebih jelasnya, kita bakal seru-seruan bareng komunitas Lumpia Ekstrim Semarang. Sebuah komunitas freestyle motor yang udah mengikuti berbagai kejuaraan hingga internasional. Yuk kita lihat aksi mereka. Oke, halo. Nama saya Arul. Di sini saya sebagai ketua tim Lumpia Ekstrim Semarang yang tentunya yang berada di Kota Semarang. Berdiri ini terinspirasi dari salah satu player internasional ya, di luar negeri. Di sana ada Jen Pergoy. Waktu itu Jen Pergoy masuk ke Indonesia memberikan aksi yang membuat kita kagum di situ. Ini adalah salah satu olahraga baru. Sekarang di Indonesia mendatangkan luar negeri. Kenapa Indonesia tidak bisa? Nah, di saat itu kita terinspirasi freestyle itu sendiri. Pada tepatnya tanggal 9 Juni 2006 kita secara resmi kita bikin tim Lumpia Ekstrim Semarang. Awalnya kita berdiri merangkul khususnya anak-anak yang liaran, yang masih liar di jalan gitu. Kita berikan wadah supaya hobi mereka tersalurkan secara positif. Di situ kita mulai latihan, dari latihan sampai kita udah turun ke kejuaraan daerah sampai nasional. Di situ dengan batas waktu yang sudah lama dari berdirinya Lumpia Ekstrim dari tahun 2006 sampai sekarang. Memang untuk SDM untuk Semarang sendiri berkurang karena untuk Lumpia Ekstrim sendiri kita tidak semua orang yang bisa melakukan freestyle motor ekstrim. Dan makanya Lumpia Ekstrim saya buka secara luas, tidak hanya yang bisa gabung itu dari Semarang, tapi di luar kota Semarang pun bisa. Seperti contoh ada dari kota Solo, ada dari Purwodadi, Kendal, dan Pati. Mereka memang sengaja saya rekrut untuk sebagai anggota kita yang mereka sudah punya prestasi dan tidak tersalurkan di kota asalnya. Kita rangkul bareng-bareng, kita ajak, kita main bareng-bareng untuk supaya lebih positif, lebih maju, dan tidak hanya cuma main di daerah-daerah.
Nah ini kita salurkan secara positif. Kita ikutkan kejuaraan-kejuaraan yang ada di Indonesia, kejuaraan daerah maupun nasional sampai ke ASEAN. Ya selain olahraga ini menantang dan berbeda dengan hobi yang lain, ini adalah hobi yang dibayar, hobi yang menghasilkan, dan tidak cuma hanya main-main saja, dan tidak cuma hanya kejuaraan yang kita tekankan, tapi hobi kita sering dipakai untuk launching, mungkin untuk launching ATPM, motor, mungkin kantor-kantor atau perumahan, bahkan sampai orang sunat atau orang nikah pun pernah memanggil kita. Jadi memang dari hobi kita sendiri memang sangat unik. Jadi hobi yang dibayar. Jadi kita memang tidak lebih menekankan ke prestasi saja, tapi ke entertainment. Khususnya kita yang sekarang kita jalani. Untuk kegiatan Lumpia Ekstrim saat ini kita masih fokus dalam kegiatan kompetisi dan eksibisi, dan tentunya yang sudah berjalan dari tahun 2006 sampai sekarang. Di samping itu kita juga mewadahi dari teman-teman pecinta freestyle maupun pelaku. Ini juga kita mengarah ke pecinta touring gitu ya. Jadi yang tergabung di freestyle motor ekstrim sendiri Lumpia itu tidak hanya pelaku, itu ada pecinta. Ada pecinta itu ada yang suka touring, ada yang suka tongkrong-tongkrong. Makanya kita untuk kegiatan selain kompetisi dan eksibisi, kita juga pecinta touring juga. Secara legal sudah resmi. Jadi itu sejak tahun 2006 kita sudah mendaftarkan di IMI Jawa Tengah Indonesia, di Ikatan Motor Indonesia di Jawa Tengah, dan ISA Indonesia Standard Asosiasi, dan FKPM. FKPM itu Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat Polrestabes Semarang, yang saat ini mungkin kita sudah diakui secara legal dari Lantas. Dari tahun 2006 sampai sekarang masih cukup bagus. Dari mulai kejuaraan daerah kita pernah dinobatkan sebagai best tim Jawa Tengah yang pernah kita ikuti kejuaraan berseri di Jawa Tengah khususnya, dan di nasional pun kita masih dinobatkan pada tahun 2012 dinobatkan sebagai tim best Indonesia. Untuk aksesoris yang dibutuhkan dalam freestyle tidak cukup banyak seperti balap motor atau olahraga lainnya. Ini kita butuhkan ada rem tangan kiri tentunya, terus ada rem depan seperti untuk kegiatan high chair untuk atraksi high chair. Terus ada post step kanan dan kiri itu sebagai reflui, mungkin beda dengan post step standar, itu memang harus diangkat ke atas untuk memodif dari motor freestyle sendiri. Dan fat bar itu kayak untuk crash untuk crash check untuk 12 o'clock itu di bagian belakang motor. Untuk aksesoris untuk rider tentunya harus harus mengikuti standar regulasi nasional. Tentunya helm harus full face atau cross, sarung tangan, terus sepatu di atas mata kaki, body protector, dan ada pelindung tangan dan pelindung kaki. Untuk gaya-gaya freestyle yang mendasar itu adalah wheelie mengangkat roda depan, stoppie itu mengangkat roda belakang, burnout itu memutarkan ban secara cepat, dan drifting atau akrobatik itu melakukan akrobat. Tentunya untuk dari 4 basic itu sendiri dikembangkan inovasi skill, tentunya untuk lebih ke gaya ekstrim lagi. Dikembangkan kayak ada wheelie itu lebih ke circle wheelie, stoppie ada long stoppie,
itu stopi panjang dan manuver. Burnout itu bisa ke rolling burnout, dan drifting itu sebagai drift ya. Dan akrobat itu melakukan atraksi akrobat seperti menghadap ke belakang, itu seperti tadi bagus ucil, backside ya, ada belakang. Terus ada high chair wheelie, itu duduk di atas stang sambil mengangkatkan roda depan. Itu tentunya membutuhkan keberanian tersendiri untuk olahraga freestyle motornya. Saya pernah mengalami pahit waktu jatuh mas, pas freestyle. Waktu itu pas kompetisi di Kemayoran, tapi pas latihan itu pas topi kebalik sampai gigi patah itu. Udah nggak pernah kapok, anggap itu motivasi. Jadi tahu kan mas, maksudnya oh nggak separah itulah kalau jatuh itu cuma gitu, yang penting safety aja. Nakal itu sebenarnya enggak, karena kita terorganisasi, dan kita juga enggak beraksi di jalanan. Dan motor kita juga motor khusus, dan motor kita pun tidak dipakai untuk di jalan raya. Karena motor seperti ini kan nggak mungkin dibuat di jalan raya. Tentunya tidak melengkapi peraturan lalu lintas yang ada. Komunitas yang punya legal, jadi sedikit demi sedikit sekarang freestyle itu sudah dianggap hiburan. Dari anak kecil sampai dewasa itu sekarang sudah mulai suka. Memang ini olahraga, ini akrobat, ini seni, dan ini bisa dinikmati. Intinya jangan Anda berhenti berkarya di situ saja. Tunjukkan karya Anda sampai berprestasi. Jadi belajar, lakukan, pasti Anda bisa seperti kita. Daf. Best banget sih. Buat mereka yang suka rasa gurih, ini dia yang pas. Baru Bango Hitam Gurih. Lebih hitam, gurih.